saya sepakat dengan Bang Kodari, Pak Jokowi kalau beliau itu tidak berjalan politiknya dengan skenario tunggal. Makanya kalau membaca Pak Jokowi dengan skenario tunggal itu kemungkinan besar gagal. Tapi multiple skenario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Banteng rungkat teman-teman. Jadi ini ada sebuah video analisis dari Bung Hasan Nazmi terkait dengan nasib PDI Perjuangan ketika berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran serta mengalami loss streak beberapa kali di pemilu 2024 ini. Dan ini video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama karena seru serta ada kejutan-kejutan lain dari pembahasan Hasan Nazmi ini. Seperti apa videonya? Berikut videonya. Cuman dengan melihat pidato kemarin, walaupun tidak ada pernyataan yang lugas, tapi hawa-hawanya kok semakin menjauh. Nah, walaupun tidak ada pernyataan tegas, tapi hawa-hawanya yang ditangkap oleh publik itu makin menjauh. Misalnya tetap bilang pemilu penuh kecurangan, entah pemilu yang mana nih? Kan pemilu ada nggak cuma satu, ditarik dalam satu tarikan napas pemilu curang. Pikiran orang asosiasinya ke pilpres ini. Karena kalau mau pileg kan PDIP-nya menang. Kena TSM. Iya, TSM berarti kan bukan di pileg dia bicaranya, karena di pilegnya PDI-nya menang. Berarti kan bicara di pilpres. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan apa dan segala macam sehingga kita ini begini-begini gitu. Dan itu di underline beberapa kali. Dan sama kan seperti yang disampaikan oleh Sekjen sebelum-sebelumnya, ini penegasan dari apa yang disampaikan oleh Sekjen dalam beberapa kesempatan sebelumnya aja. Nah, begitu penutup juga menurut saya rekomendasinya ya sama. Walaupun tidak secara langsung mengutarakan kami akan berada di luar. Enggak. Memang tidak ada kalimat itu, tapi nuansa serangannya kan berasa. Dari 5 rekomendasi itu kan nuansa serangannya berasa. Kayak misalnya soal perbaikan sistem pemilu. Walaupun menurut saya secara normatif harus ada perbaikan. Misalnya serangan soal ada yang mencoba untuk mengubah-ubah aturan nih sekarang. Soal undang-undang MK, soal undang-undang penyiaran yang nanti membuat kita misalnya jauh dari demokratisasi, jauh dari penegakan hukum, kepastian hukum dan segala macam. Ini masih. Kemudian misalnya yang terakhir itu yang bikin Mbak Puan nangis itu. Poin yang mohon maaf kepada seluruh Indonesia kalau ada kader kami yang melanggar etika, melanggar konstitusi dan segala macam. Ini kan asosiatif sekali gitu. Asosiatif sekali. Jadi nggak perlu dijelaskan, nggak perlu sebut nama, tapi asosiasinya akan langsung merujuk ke Pak Jokowi ya. Orang yang selama ini memang menjadi jadi target dari kata-kata itu. Jadi saya tuh sempat bercanda aja sama teman-teman. Ini Bu Puan menangis mungkin bukan karena membacakan kalimat ini, tapi dari konsekuensi dari 5 rekomendasi ini gitu. Ibu Puan menangis 17 apalagi rekomendasi Bang. Yang dibacakan 5. Oh, dibaca. 5 rekomendasi yang dibacakan oleh Ibu Puan itu, yang ada poin ke-5 ini yang bikin Bu Puan agak nangis itu jadi beban kali ya. Mungkin yang dipikirkan itu kenapa misalnya menangis itu karena konsekuensi dari harus saya lagi yang bacain ini. Ini kan yang ofensif ini saya lagi yang bacain, dan itu kan kalau ditangkap oleh pemenang Koalisi Indonesia Maju ini sebagai sebuah signal bahwa ingin berada di luar pemerintahan, yang paling berasa konsekuensinya itu pasti Bu Puan. Ya menurut saya ya, ketika misalnya PDIP berada di luar pemerintahan, menurut saya mungkin akan ada gerakan untuk mengubah undang-undang MD3. Buat ketua DPR. Ya, karena kalau itu konsekuensi logis menurut saya, karena pengen yang memerintahnya sejalan dengan presiden kan. Bukan yang kemudian bisa jadi anjalan. Memang tidak bisa menjatuhkan presiden, tapi kan menyandung bisa. Menghambat kan bisa. Membuat yang ngebut jadi pelan kan bisa. Nah, supaya ini nggak terjadi kan ketua DPR-nya harus yang sejalan. Pak Jokowi bisa ngebut putaran kedua, ketua DPR sejalan. Relatif sejalan lah, dari partai yang sama segala macam. Agak susah sih kalau sejalan ya. Jadi akan kehilangan banyak menurut saya Bu Puan. Bisa jadi Bu Puan nanti dari RI 1 digit jadi logo DPR biasa aja, plat mobilnya gitu. Dengan kewenangan yang tentu juga jauh sekali berkurang gitu. Dan positioning politik yang menurut saya juga sangat-sangat tidak menguntungkan nih buat
buat Ibu Puan. Kalau dengan positioning politik yang sudah sangat tidak menguntungkan kayak gitu, konsekuensi berikutnya apa iya kemudian tongkat estafet itu akan ke Ibu Puan? Wah ini Mungkin ya bang. Nah kalau misalnya gini, coba kita bayangkan. Kalau kita bayangkan misalnya nanti PDIP double loss, triple loss, double loss apa gitulah bahasanya, yang akhirnya nggak dapat apa-apa. Ini Pilpres sudah kalah. Oke, Pileg menang tapi turun jadi 17%. Kemudian pimpinan dewan nanti misalnya kalau ganti MD3 nggak jadi ketua dewan. Sebagai konsekuensi Atau bahkan nanti ketua paket tuh. Pilkada paket se-AKD-AKD-nya Oke deh. nggak dapat misalnya. Di kementerian, di kabinet juga nggak ada karena berada di luar misalnya. Terus nanti kalau koalisi-koalisi pilkada sendirian, sama Sama PKS. PKS lah. iya kan bergabungnya PDIP dengan PKS walaupun mungkin tapi kan di akar rumput nih bergejolak juga nih. Keras Taruhlah banget. misalnya sendiri atau bisa bersama PKS. Kemungkinan double loss-nya, triple loss atau loss-loss yang lebih banyak itu jadi makin besar. Kalau sampai November loss ini bertubi-tubi, akar rumput bisa berpikir kan. Ya berarti bisa aja bisa PDIP gejolak nanti juga nggak ya. setelah Soekarno. Saham karena terkoreksi terus. Karena loss terus. Oke. Di pilpresnya loss, di kabinetnya nggak masuk, Ya. di DPR-nya misalnya MD3 diganti misalnya, jadi nggak dapat. Kemudian koalisi-koalisi pilkada jadi terisolasi gitu. Jadi banyak yang Ya. kalah, Gugur, ya. Meskipun banyak yang gugur. kan udah dikunci bang bahwa di Rakernas kemarin di poin 17 mengamanatkan kepada Bu Mega lagi untuk jadi ketua umum kalau Bu Mega bersedia. Loh iya, kan kalau ini kan boleh amanat dari Karnas, tapi kalau sudah loss sebanyak itu kan bisa muncul gerakan. Jangankan Mbak Puan, Bu Mega pun juga bisa dievaluasi. Bu Mega loss juga menurut sebanyak saya itu, gitu. bisa muncul pikiran-pikiran baru gitu loh. Kalau Ibu Mega kan kemarin ada bercanda-bercandanya, gantian deh Mbak Puan yang jadi ketua umum, saya yang jadi ketua DPR. Tapi itu kan simbol yang bikin Ibu Puan senang tuh. Ketika menyalakan api kebenaran yang tidak kunjung padam, yang tidak akan pernah padam gitu. Itu kan yang di panggung. Itu kan Ibu Mega dan Bu Puan yang di atas stage, maksudnya di atas tangganya, sementara Hasto di bawah, Oli Dodo Kombe di bawah. Sebenarnya secara simbolik itu udah dapat banget. Tapi kalau misalnya loss terus sampai November, nih kayak gitu-gitu loh. Menurut saya itu konsekuensinya aja. Sampai November apa Oktober bang? Sampai Oktober dan November dong. November kan pilkada. Pilkadanya November. Nah, jadi Jadi Pak Jokowi habis Oktober. iya. Iya. Jadi ya menurut saya yang kayak Berarti kan gitu-gitu Oktober ya. mungkin mereka sudah menghitung. Tapi saya menyampaikan sudut pandang saya kalau misalnya loss-nya makin banyak ya bisa muncul ide lain. Selain ide Rakernas ini bisa muncul ide lain soal kepemimpinan PDIP berikutnya. Tapi kalau menurut saya misalnya mungkin PDIP kan kita punya ideologi, punya prinsip, tapi kalau menurut saya kalau misalnya PDIP bergabung, transisi kekuasaan di PDIP-nya akan smooth. Nah, ada apa ya? Ada seninya lah di sana. Ibu Mega bilang, ya ntar dulu gitu. Tapi kan gini, bahasa yang disampaikan itu kan ditangkap signalnya sama orang. Maksudnya gini, bahasa verbalnya gini, orang mau kawin itu ijab kabul itu kan di ujung. Tapi bahasa bahwa ini cocok, ini udah ketemu keluarga, ini bahasanya udah baik-baik, sudah mau tunangan, itu kan orang tahu ujungnya akan ijab kabul. Ya kan begitu. Tapi kalau bahasanya udah bahasa konfrontasi kan susah membayangkan kita di ujungnya ijab kabul. Iya, Mungkin selama ini saja, kan- tapi kan ya kita kan membaca gejala aja. Gejala yang kita baca bukan gejala ijab kabul nih. Gejala bisa jalan kan gitu. Dan gejala Bu Mega ini dari gestur dan simbol dengan realita relatively Ya. mirip terus ya Pak. Iya, konsisten terus. Bu Misalnya Mega kalau kita tahu Pak mengkoreksi, Jokowi kan mengkritik. Jadi Bu Mega agak- kan bukan yang sen kiri belok kanan apa segala macam. Bu Mega tuh biasanya diam. Orang nggak tahu Ibu Mega sennya kemana. Mungkin lampu hazard nyala nih, jadi orang nggak bisa nengok. problemnya diam ya. Hazard ini ya Bang ya. Yang nyala dua-duanya lampunya ya, lampu hazard misalnya yang nyala atau nyala lampunya nggak nyala sama sekali. Jadi orang nggak tahu mau ke kiri atau ke kanan. Menebak-nebak. Bukan yang sennya ke kiri kemudian tiba-tiba belok kanan. Kita kan nggak ngeliat Ibu Mega kayak gitu. Kalau Pak Jokowi relatively jauh lebih sulit dibaca. Pak Jokowi menurut saya sepakat dengan Bang Kodari. Pak Jokowi kalau beliau itu tidak berjalan politiknya dengan skenario tunggal.
Makanya kalau membaca Pak Jokowi dengan skenario tunggal itu kemungkinan besar gagal. Tapi multiple skenario. Multiple skenario teman-teman ya. Waduh, itulah tadi analisa cerdas dari Bung Hasan Nasbi terkait dengan seperti apa nasib serta posisi PDI Perjuangan di tahun politik 2024 nanti sampai 2029 kalau mereka berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran serta mengalami loss beberapa kali teman-teman. Yang paling menarik adalah tadi adanya ide ataupun masukan terkait ketua yang bukan terah Soekarnoisme lagi teman-teman. Dan ini mungkin sedikit ancaman bagi PDIP ya, dan ya kita lihat aja nanti seperti apa keputusan PDIP, apakah dia di luar atau di dalam. Tapi kalau kita lihat pidato terakhir sih kata Bung Hasan Nasbi tadi ya makin menjauh gitu, makin keras, dan kritikan kerasnya kepada pemilu serta Pak Jokowi keras banget teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.